dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku
besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu, besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Di segenap hati kami Tuhan, besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu, besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu, besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu, selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu, selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di hari ini. Sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui media online ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi. Walaupun kami mendengar firman Tuhan secara online, tetapi kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami siap mendengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mendengar berita tentang COVID-19 ini. Kita mungkin sudah berdoa, kita mungkin sudah berpuasa khusus buat supaya COVID-19 ini bisa segera berhenti. Tetapi kalau kita memperhatikan grafik ya semakin lama semakin naik. Yang menjadi pertanyaan banyak orang hari-hari ini, di mana Tuhan? Bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui doa anak-anak Tuhan? Saya ingin menjawab dengan perumpamaan yang ada dalam Alkitab, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-8. Bagaimana ketika 12 murid Tuhan Yesus saat itu, mereka naik perahu menyeberang sebuah danau. Dan di tengah danau itu tiba-tiba ada gelombang, ada taufan, ada ombak yang begitu kencang. Tetapi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah perahu itu, dan Tuhan Yesus saat itu sedang tidur. Dan saat terjadi gelombang itu, murid-murid panik, murid-murid ya mereka ketakutan, ya seperti hari-hari ini banyak orang panik ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau kurang percaya? Dan Tuhan Yesus saat itu berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Dan seketika itu juga danau itu begitu tenangnya.
Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua yaitu di dalam Matius pasal yang ke-14, peristiwa yang sama juga, di mana murid-murid sedang menyeberang di sebuah danau. Tetapi ada yang berbeda saat itu, yaitu Tuhan Yesus tidak ada di dalam perahu itu. Tetapi Tuhan Yesus sedang berdoa di satu tempat. Ketika terjadi badai, terjadi tofan, terjadi gelombang yang kencang, murid-murid begitu ketakutan, dan saat itu keadaannya berbeda. Tidak ada Tuhan Yesus di dalam perahu mereka. Mereka sepertinya rasanya mau mati, tidak ada pertolongan karena sepertinya tidak ada Tuhan. Tetapi sebenarnya ini adalah satu keadaan yang berbeda dengan keadaan yang sebelumnya, di mana saat itu ada Tuhan Yesus, tapi saat itu yang kedua, peristiwa yang kedua ini tidak ada Tuhan Yesus. Ini menandakan bukan berarti tidak ada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sebenarnya sedang berdoa buat murid-muridnya supaya murid-muridnya ini bisa menghadapi tofan, badai, gelombang itu. Mereka menggunakan iman mereka, karena sebelumnya mereka sudah terlebih dahulu mengalami itu, peristiwa itu bersama dengan Tuhan. Ini menandakan bahwa ada kalanya Tuhan membawa kita naik kelas, ada kalanya Tuhan ingin kita naik level. Semakin naik levelnya, semakin sulit. Begitu juga kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika kita sekolah, dari pelajaran kelas 1 SD ke pelajaran kelas 2 sudah tentu berbeda. Pelajaran ke SMP juga berbeda. SMA lebih sulit lagi. Semakin hari semakin sulit. Kalau hari-hari ini kita menghadapi satu keadaan di mana kita merasa semakin sulit, itu artinya Tuhan mau kita naik level. Katakan amin. Tuhan mau kita naik level di dalam hidup ini. Bahwa Tuhan mau supaya kita belajar menggunakan iman kita. Ya, walaupun sepertinya di dalam perahu seperti keadaan yang kedua tidak ada Tuhan. Ya, mungkin kita sudah berteriak minta tolong, sepertinya tidak ada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Tuhan selalu ada dan menyertai kita di dalam setiap waktu, di dalam kehidupan kita. Asal kita mau berseru, dan saat itu Tuhan Yesus datang. Ya, dan murid-murid menyangka itu hantu, padahal itu adalah Tuhan. Itulah keadaan di mana ketika orang ketakutan, Tuhan dipikir hantu. Artinya apa? Tuhan dan hantu ini seperti dibalik. Hantu, Tuhan. Artinya apa? Iman mereka terbalik. Ketakutan itu akan membuat iman kita terbalik. Ketakutan itu akan membuat kita percaya terhadap hal-hal yang negatif seakan-akan sudah terjadi, padahal belum terjadi. Tetapi iman adalah percaya terhadap segala sesuatu yang baik, yang walaupun belum terjadi pasti akan terjadi. Makanya jangan sampai iman kita terbalik, tetapi kita menggunakan iman kita yang benar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hari-hari ini, saya ingin memberitahu sesuai dengan judul firman hari ini, bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Kata seizin di sini artinya tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita di luar kendali Tuhan. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita Tuhan tidak bisa kendalikan. Semuanya masih dalam kendali Tuhan. Bahkan kalau kita membaca dalam firman Tuhan, ketika Ayub akan dicobai, iblis tidak langsung mencobai Ayub, tetapi iblis dia datang dulu kepada Tuhan, meminta izin supaya dia bisa mencobai Ayub. Dia minta izin dulu kepada Tuhan supaya Ayub dicobai. Bagaimana reaksi Ayub, bagaimana sikap Ayub, itu nanti kelihatan. Tetapi sebelum iblis mencobai, iblis harus minta izin dulu kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu harus izin daripada Tuhan. Termasuk COVID-19 ini. Kalau hari-hari ini terjadi dalam keadaan yang susah, bisnis mulai susah, ya kita mau keluar rumah susah, ada begitu banyak kesusahan yang kita alami hari-hari ini. Tidak bisa sekolah, yang harusnya mengalami ujian nasional hari-hari ini, semuanya dibatalkan. Sepertinya segala sesuatu ini di luar kendali daripada Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan, semua ini masih dalam kendali Tuhan, dan semua ini seizin Tuhan. Ayub pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Kemudian ayat yang ke-9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Jadi iblis mau mengambil segala sesuatu yang ada dalam kehidupan Ayub, tetapi harus minta izin Tuhan dulu. Dan apa yang terjadi saat itu? Kalau kita membaca bahwa Ayub dia kehilangan, ya, anak-anaknya semuanya mati, bisnisnya semuanya habis. Seketika itu juga, bahwa itu masih izin Tuhan, itu masih dalam kendali Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan begini, bahkan sehelai rambut kita pun tidak akan bisa rontok kalau Tuhan tidak izinkan. Bahkan Tuhan tahu berapa jumlah rambut kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangkan, kita saja tidak tahu berapa jumlah rambut kita, Tuhan tahu, dan itu masih dalam kendali Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa rontok kalau tidak Tuhan izinkan. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Firman Tuhan mengatakan kita jangan takut, kita jangan khawatir. Ini yang seringkali membuat iman kita tidak bisa bertumbuh, kekhawatiran. Kekhawatiran itu seperti tanah hati yang disemak duri, yang menghimpit firman Tuhan yang datang, dihimpit sehingga tidak bisa bertumbuh. Ketakutan, kekhawatiran itu membuat firman Tuhan yang sudah datang kepada kita seperti hari ini. Bapak Ibu Saudara mendengar firman, tetapi kalau ada kekhawatiran di dalam hati Bapak Ibu Saudara, ada ketakutan di dalam hati Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak bisa bertumbuh. Iman itu akan mati karena kekhawatiran itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat di sini bahwa segala pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, semua itu seizin Tuhan dan dalam kontrol daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, termasuk apa yang saat ini kita sedang alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahwa apa yang kita alami hari ini tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada jalan keluar. Seperti hari-hari ini tidak ada jalan keluar, tapi percayalah, ada jalan keluar. Kalau Tuhan masih izinkan ini terjadi sampai beberapa bulan ke depan, ini artinya kita harus meminta apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu pasti ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang saat ini kita sedang alami, Tuhan masih tahu ini masih di batas kemampuan kita. Kita jangan menyerah. Saatnya untuk membangkitkan iman kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menarik dalam kisah daripada Ayub. Bagaimana kehidupan Ayub itu dipagari, ada sesuatu yang memagari. Sehingga Ayub itu tidak bisa langsung diserang oleh iblis, tidak bisa langsung dicobai. Pagar itu ada, pagar perlindungan Tuhan terhadap Ayub itu ada. Sehingga pagar itu harus dibuka dulu, barulah iblis bisa mulai mencobai Ayub. Tapi pagar itu tetap ada selama Tuhan tidak izinkan. Pagar itu dibuka dan tidak akan terbuka. Tapi kalau Tuhan izinkan pagar itu dibuka, pasti ada rencana Tuhan atas kehidupan Ayub. Ayub 1 ayat yang ke-10, bukankah engkau, bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya? Ada pagar di rumahnya, tapi bukan pagar rumah, ya, ada sesuatu yang tidak kelihatan yang memagari rumahnya. Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, percayalah di rumah Bapak Ibu Saudara ada pagar perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Segala yang dimilikinya ada pagar. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Sesuatu yang menarik di sini, ada sesuatu yang memagari Ayub. Apa yang bisa memagari kehidupan kita? Yang pertama, pagar perlindungan buat kehidupan kita yang pertama adalah firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya untuk tetap bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu memagari kita, firman Tuhan itu menjaga kita.
kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, ada yang menjaga kehidupan kita sehingga kita tidak bisa melakukan dosa. Kenapa? Karena ada pagar, ada sesuatu yang menjaga, yang tidak boleh kita keluar batas. Itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, pagar yang melindungi kita di dalam Ayub 1 pasal 1 ayat yang kelima dikatakan adalah doa. Setiap pagi Ayub dia berdoa untuk anak-anaknya, untuk segala yang dipunyainya. Doa adalah pagar. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin supaya kehidupan kita dipagari, jangan lupa berdoa. Setiap pagi, setiap malam kita minta pagar perlindungan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara keluar, minta pagar perlindungan Tuhan. Tuhan, tutup bungkus aku dengan kuasa darah Yesus. Virus-virus tidak akan bisa terkena kepada diriku. Kenapa? Karena ada pagar perlindungan Tuhan. Jangan lupa berdoa kalau mau keluar Bapak Ibu Saudara, supaya kehidupan kita selalu dipagari dengan darah Yesus, dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan apa? Anak-anaknya mati, bisnisnya habis. Itu semua Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana karakter, sifat, sikap, tindakan Ayub, hati Ayub saat kehilangan segala sesuatu. Apa yang terjadi saat itu? Ayub 1 ayat 20, lalu berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, lalu mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini adalah sikap yang terlihat asli seseorang, yaitu ketika dia kehilangan segala sesuatu, ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami sesuatu yang hebat dalam hidupnya, asli seseorang akan terlihat di sini. Karakter seseorang akan terlihat tidak dalam keadaan yang waktu dia senang, ketika dia diberkati, saat itu tokonya rame, itu tidak bisa dilihat karakternya. Tetapi ketika usahanya mulai sulit, tokonya mulai sepi, bagaimana karakter kita? Itu akan terlihat di saat kita sedang dalam masalah. Di ayat 21-22 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apa yang hilang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekarang, percayalah dengan cara kita mengucap syukur, itu tidak akan terlalu sakit. Ya, dengan cara kita mengucap syukur, kita akan merasakan sesuatu yang beda. Ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan sikap kita hari-hari ini? Apakah hari-hari ini kita banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut, kita mulai kehilangan iman kita, kepercayaan kita mulai suka marah-marah? Kenapa? Karena omset sudah mulai menurun. Ya, kita berkata begini, kalau begini terus keadaan, kayaknya kami mau mati saja, tidak bisa makan dan sebagainya. Itu reaksi kita. Ya, siapa yang perhatikan saya dalam kondisi begini? Tidak ada yang perhatikan saya. Itu reaksi kita. Atau yang kedua, dalam kondisi yang sulit ini, kita percaya bahwa Tuhan masih bisa memelihara kehidupan saya. Kita percaya bahwa kadang-kadang kita berdoa supaya pencobaan ini dilalukan, tapi Tuhan tidak izinkan itu berlalu. Yang kita doakan yang berikutnya adalah, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku bisa melalui ini. Yang kedua, kita juga bisa berdoa untuk membalikan keadaan. Ya, kalau hari-hari ini kita melihat grafiknya, yang sakit semakin naik, kita berdoa, Tuhan saya percaya ada pembalikan keadaan. Bahwa yang sembuh akan semakin meningkat, yang sakit akan semakin menurun, dan semuanya akan dibalikan keadaannya. Ini yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan untuk melihat sikap kita yang sebenarnya dalam hidup ini. Ada sesuatu yang penting di dalam pelajaran tentang Ayub ini, bagaimana sahabat-sahabat Ayub datang dan membesuk. Ini penting sekali di dalam keadaan seperti ini, ya. Sahabat-sahabat itu begitu pentingnya untuk supaya kita saling menguatkan. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau saling mendorong, saling memperhatikan, ya, supaya menjelang datangnya Tuhan Yesus ini, kita semua dikuatkan, kita semua saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dalam keadaan seperti ini, kalau ada yang sulit, kita perhatikan. Jangan kita cuma perhatikan diri kita sendiri. Saya percaya dengan cara kita memperhatikan orang lain, nanti Tuhan yang akan memperhatikan keadaan kita.
Percaya itu Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan yang sulit ini kita harus saling menguatkan. Bukan seperti 3 sahabat Ayub ini. Dalam keadaan Ayub sudah kehilangan segala sesuatu, badannya penuh dengan luka dan sebagainya. 3 sahabat ini bukannya datang menguatkan, malah justru melemahkan. Yang tadinya Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya, akhirnya ketika sahabat-sahabatnya ini datang membesuk tidak menguatkan, malah justru melemahkan, membuat Ayub membuka mulutnya mengutuki hari kelahirannya. Ini sesuatu yang begitu perjuangan Ayub menghadapi kehilangan anak-anaknya, kehilangan bisnisnya, kehilangan semua omsetnya, semuanya habis, ya badannya penuh dengan luka, dia masih bisa bertahan, tapi dia butuh kekuatan juga dari teman-temannya yang menguatkan imannya. Ya, apapun yang saat ini kita sedang hadapi, kita butuh orang lain yang mensupport kita. Jangan ketika dalam keadaan sulit ini status di WA kita, status di Facebook kita yang melemahkan orang lain. Ya, yang bukannya malah membangun orang lain, justru orang jadi lemah membaca status kita. Harusnya hari-hari ini kita menguatkan orang lain. Ini yang penting. Di dalam Ayub 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Perhatikan ini. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Jadi ketiga sahabat ini mendengar ada sahabat mereka ini sedang tertimpa musibah. Lalu apa? Maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Soar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Katanya mengucapkan bela sungkawa, ya kehilangan akan anak-anaknya dan menghibur dia. Tapi yang tujuan mereka akan menghibur ini, tetapi kita lihat ayat 12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi karena badannya penuh dengan borok. Lalu menangislah mereka dengan suara yang nyaring. Jadi bukannya malah menghibur, malah justru menangis. Menangislah dengan suara nyaring, mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di atas kepala, di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia, duduk sama-sama Ayub di tanah itu selama 7 hari 7 malam. Ya, 7 hari 7 malam seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Harusnya di dalam penderitaan yang sangat berat hari-hari ini kita harus mengucapkan kata-kata yang menguatkan. Engkau pasti bisa melaluinya. Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Segala sesuatu yang hilang akan Tuhan ganti. Itu yang harusnya kita ucapkan hari-hari ini. Tapi justru hari-hari ini kita tidak mendapatkan hal itu. Kita jarang mendapatkan hal itu. Tapi kita bisa melakukan hal itu dengan cara kita menguatkan orang lain. 7 hari 7 malam sahabat-sahabat Ayub ini duduk bersama. Bukannya Ayub tambah kuat, justru tambah lemah melihat teman-temannya juga nangis, ya melihat teman-temannya menderita dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa mari kita belajar seperti Ayub, ya. Di sini walaupun dia kuat sebagaimana kuatnya, tapi kalau teman-teman tidak mendukung, tentu kekuatan itu ada batasnya. Seperti karet gelang, kalau ditarik dia masih bisa tertarik, tapi satu waktu dia akan putus. Begitu juga dalam kehidupan kita butuh orang lain yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malamnya mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Ini yang begitu menyedihkan. Beberapa pencobaan Ayub menang, tapi di pencobaan yang berikutnya Ayub kalah. Di situ karena sahabat-sahabat yang tidak bisa menguatkan dia. Ayat yang ke-10 sampai 11. Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Ini sesuatu yang tidak boleh kita ucapkan. Menyesali hari kelahiran, mengutuki hari kelahiran kita. Mengapa seandainya aku tidak lahir di dalam dunia ini, mungkin aku tidak mengalami semuanya ini, ya, penderitaan, kesusahan, kebangkrutan, apa kita tidak akan alami ini. Seandainya aku tidak dilahirkan dalam dunia ini, aku tidak mengalami yang dinamakan COVID-19, tidak akan pernah.
Coba andainya saya tidak lahir, maka tidak ada kesusahan. Ini hati-hati, jangan pernah mengucapkan ini. Justru ketika Ayub mulai mengucapkan ini, mulai daripada pasal 3 ini, maka penderitaan itu silih berganti datang dalam kehidupan Ayub. Begitu terpuruknya Ayub, begitu Ayub dihancurkan sampai ke titik terendah dalam kehidupannya. Mengeluh bukannya membuat hidup kita semakin baik, tetapi mengeluh akan membawa penderitaan itu datang dalam hidup kita. Mengeluh itu seperti kita sedang membuka pintu buat penderitaan bisa masuk dalam hidup kita. Tapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita membuka pintu supaya berkat Tuhan datang, kekuatan Tuhan datang, sukacita Tuhan datang ketika kita mengucap syukur. Apa yang ada hari-hari ini Bapak Saudara? Mungkin apa yang kita miliki tidak sebanyak sebelum COVID-19, kita lalu diberkati Tuhan luar biasa. Tapi hari-hari ini kita punya pemasukan income mulai menurun, tidak sebanyak yang lalu. Tapi kita belajar peristiwa 5 roti 2 ikan. Ketika cuma sedikit, marilah kita belajar untuk mengangkat 5 roti 2 ikan itu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas sesuatu yang sedikit, yang tidak cukup. Tapi dari situlah Tuhan mengadakan mujizat sehingga berkelimpahan, bisa memberi makan 5.000 orang dan bahkan lebih 12 bakul. Dengan cara kita bersyukur hari-hari ini, Tuhan akan mendatangkan mujizat kelimpahan di tengah-tengah masa yang sulit di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengakhiri dengan hal ini, 3 langkah bagaimana Ayub dipulihkan. Yang pertama, Ayub dipulihkan itu dimulai dari Ayub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di saat seperti ini, marilah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ayub 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, ini untuk supaya kita bisa dipulihkan, marilah kita jadikan momen ini, situasi ini untuk kita bertobat sungguh-sungguh, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan, bukan cuman kita tahu tentang Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang kedua, yang membuat Ayub bisa dipulihkan adalah Ayub mencabut semua perkataan yang salah kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada diri sendiri. Dia menyesal telah dilahirkan. Dia minta ampun. Setelah dia minta ampun, ya itu langkah kedua, Ayub dipulihkan. Ya, ketika kita mau mencabut semua yang kita ucapkan pernah, ya kita katakan, Tuhan, di mana engkau Tuhan? Ya bisnisku sekarang begini. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya sudah salah. Saya sudah mengutuki Tuhan. Saya sudah marah-marah sama Tuhan. Saya sudah kecewa terhadap Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya cabut semua perkataanku yang salah itu terhadap Tuhan, terhadap orang lain mungkin, atau terhadap diri sendiri. Kita cabut semuanya supaya tidak ada kutuk lagi yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, bagaimana caranya supaya Ayub dipulihkan adalah Ayub di saat itu, tapi saya akan bacakan dulu ayat yang ke-6 ya. Di dalam Ayub 42 ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal. Ada penyesalan. Setelah kita mencabut dengan penyesalan, aku duduk dalam debu dan abu. Kalau kita ingin dipulihkan Tuhan, ada penyesalan. Tuhan ampuni aku. Menyesal itu artinya tidak akan melakukan lagi. Jangan sedikit-sedikit kalau ada masalah kita salahkan Tuhan, salahkan orang lain, salahkan pendeta, salahkan istri, salahkan suami, salahkan orang lain. Tidak usah itu, kita mengoreksi diri. Ya, kita minta ampun. Kalau selama ini kita punya perkataan selalu selama ini menyakiti orang lain, menyakiti hati Tuhan dan sebagainya, kita cabut semuanya ya dengan menyesal. Dan yang ketiga, Ayub dipulihkan yang ketiga karena dia meminta ampun buat sahabat-sahabatnya. Ya, Ayub begitu menderita saat itu, dia menyesali hari kelahirannya karena sahabat-sahabatnya menemani dia 7 hari 7 malam, menangis. Ya, tidak bicara sepatah kata pun, tidak memberikan perkataan-perkataan yang membangun. Dia minta ampun. Inilah kunci. 3 langkah ini merupakan kunci pemulihan di dalam kehidupan Ayub. Ketika kita mau minta ampun buat orang lain yang telah menyusahkan kita, orang lain yang telah menipu kita, orang lain yang telah mendatangkan kerugian kepada kita, kita minta ampun buat mereka semua. Di situ nanti Tuhan akan pulihkan di dalam kehidupan kita. Saya akan baca ayat terakhir. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub
setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Segala yang hilang Tuhan ganti 2 kali lipat. Ini kabar baik buat kita semua. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan omset, kita kehilangan keuangan yang begitu luar biasa, bukannya malah bertambah keuangan, mulai berkurang. Ya, dengan adanya kita banyak di rumah, tentu ya pengeluaran semakin besar dan sebagainya. Listrik semakin besar, biaya makan semakin besar, dan segala sesuatu kita mengalami kehilangan. Tapi kalau kita mau dipulihkan, kita mau mengalami Tuhan, kita mulai menjaga mulut kita meminta ampun kepada Tuhan, kita mencabut semua perkataan kita yang salah, kita berdoa buat orang lain semuanya, Tuhan akan mendatangkan pemulihan. Seperti Ayub, 2 kali lipat akan dialami oleh Bapak Ibu Saudara yang percaya terhadap hal ini. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami sedang diajar Tuhan untuk kami mengalami pelajaran yang lebih sulit daripada pelajaran yang sebelumnya. Dengan maksud Tuhan ingin melatih iman kami supaya kami bisa naik level, kami bisa naik kelas, supaya Tuhan membawa kami semakin mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengalami Tuhan seperti Ayub. Biarkan kami mengalami pemulihan, dan apa yang hilang di dalam kehidupan jemaat hari-hari ini, baik finansial, baik segala sesuatu yang hilang saat ini, Tuhan, hamba mau berdoa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kembalikan 2 kali lipat, dan kami percaya pemulihan sudah terjadi. Kota Kendari dipulihkan Tuhan, Sulawesi Tenggara dipulihkan Tuhan, bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan, seluruh dunia dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kami melihat pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai pada hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Diberkati rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkati bisnis Bapak Ibu Saudara, diberkati keuangan Bapak Ibu Saudara, diberkati kesehatan Bapak Ibu Saudara, diberkati rumah tangga, anak-anak sekolah, kuliah diberkati oleh Tuhan. Kota Kendari diberkati oleh Tuhan. Pemerintah, semua dokter, perawat diberkati oleh Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima berkat-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
hidup